Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali berjumpa lagi hari ini di Insert Pagi bersama saya Nanda Omex yang akan memberikan informasi terkini seputar selebriti Indonesia. Nah, tapi berita pertama ini bukan tentang selebriti, tapi memang sedang ramai diberitakan dari beberapa bulan terakhir ini tentang sebuah kasus yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu kasus kopi sianida. Nah, kemarin kita melanjutkan sidangnya dan ada fakta-fakta baru yang terungkap katanya. Dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jessica. Nah, kira-kira seperti apa berita selengkapnya? Ini dia. Sidang ke-26 kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diduga akibat kopi bersianida kembali digelar di Pengadilan Jakarta Pusat Rabu kemarin. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menggelar agenda sidang yaitu pemeriksaan Jessica Kumala Wongso selaku terdakwa. Sidang dibuka dengan pertanyaan Ketua Majelis Hakim seputar keberadaan Jessica yang terekam oleh kamera CCTV yang ada di Cafe Olivier, serta hubungan antara Jessica dengan almarhum Mirna yang keduanya dibenarkan oleh Jessica. Coba terdakwa perhatikan ya, gambar dalam CCTV ini. Saya majelis hanya mau mengkonfirmasi apakah gambar yang ada dengan baju coklat itu adalah saudara? Iya, yang mulia, betul ya? Itu saya. Betul ya, bahwa gambar yang direkam dalam CCTV restoran Oliver adalah saudara ya? Ya. Iya, yang mulia. Kemudian selanjutnya, apakah saudara benar ada berkawan atau berkenalan dengan Mirna Solihin, Wayan Mirna Solihin? Benar yang ya, mulia. Kenal ya? Kenal. Memang sebelumnya ya? Iya. Sehingga ya. Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan kami serahkan kepada penuntut umum. Silakan. Setelah Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada tim jaksa penuntut umum untuk bertanya kepada Jessica, salah satu anggota JPU menanyakan kepada Jessica perihal Jessica yang memutuskan bertemu Mirna dan kedua teman lainnya di Cafe Olivier. Padahal sebelumnya di pembicaraan melalui chat terdapat tawaran untuk bertemu di tempat lain bernama Public Market. Seingat saya, juga berdasarkan keterangan Hani, itu ada tawaran Hani apakah di Grand Indonesia, apakah ke Olivier ataupun ke Public Market kalau tidak salah. Betul itu ada? Betul. Betul. Kenapa saudara akhirnya memutuskan ke Olivier? Saya lihat websitenya aja. Saya cuman kan disodorin dua nama restoran itu yang saya nggak pernah pergi dan saya nggak tahu. Seingat saya juga saya bertanyanya begini, mau pergi kemana nih, restoran mana yang baru gitu, yang enak. Ya itu sekedar ya saya pengen ke tempat yang lain aja gitu, yang belum saya pernah pergi mungkin. Public Market saudara juga belum pernah? Belum pernah, saya belum pernah dengar dua restoran itu sebelumnya Pak. Mai, kenapa saudara memilihnya? Saya cuma berdasarkan benar-benar dari websitenya aja. Jadi begitu saya dapat dua saran tersebut, saya langsung lihat website dua-duanya, lalu saya membuat keputusan. Beberapa menit kemudian kalau saya mau pergi ke Olivier, itu benar-benar keputusan yang saya nggak tahu kenapa gitu. Setelah Jessica membenarkan bahwa dirinya memutuskan untuk bertemu di Cafe Olivier dan bukan di Public Market, berikutnya Jessica menjelaskan jika dirinya langsung mencari informasi seputar menu makanan dan minuman yang ada di kafe itu di internet. Jessica kemudian menawarkan minuman jus dalam percakapan chat kepada Mirna dan kedua temannya. Namun saat itu, Mirna menyatakan lebih menyukai minuman es kopi. Itulah mengapa kemudian Jessica yang sudah memesan meja langsung memesankan es kopi pula untuk Mirna. Saya cari di website untuk menunya yang di Olivier itu jual makanan minuman apa saja. Saudara mencari di website ya? Ya, Okay. Websitenya namanya zomato.com, itu ada. Lalu saya ketemu menunya di situ, saya pilihnya menu jus aja. Terus saya kirimkan ke mereka, nih gue mau pesenin dulu gak gitu, kan saya datangnya pagian gitu. Lalu Mirna menjawab, bukan yang di menu itu, bukan di menu yang saya kirim. Dia menjawabnya malah dia bilang dia suka. Kenapa saudara mengirimkan menu yang itu? Itu di website Zomato itu ada berapa menu? Ada banyak, menunya macam-macam. Tapi pada saat itu saya lagi kepengen minum jus. Saya berharap juga mereka juga mau pesen jus. Oh, jadi saudara, mindset saudara adalah minum jus ya? Iya. Minuman dingin ya? Iya. Oke, minuman dingin. Kemudian akhirnya saudara munculkannya yang saudara kirim di WA grup itu, apakah minuman jus? Iya. Minuman jus juga. Ada makanan?
Tidak. Oh, tidak. Semua itu adalah yang saudara kirim adalah minuman jus semua ya? Saya cuma kirim satu, seingat saya. Iya. Nah, artinya satu itu kan ada cuma satu menu atau ada? Oh, macamnya, ada beberapa menu iya, ya? Artinya tidak asli satu menu jus begitu oh, kan? Bukan, Ya? maksudnya satu foto gitu aja. Minuman dingin yang saudara kirim ya? Oke, minuman dingin. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya Mirna yang menjawab kalau dia suka sama Vietnamese ice coffee yang ada di restoran tersebut. Ya. Ya dia menyatakan kalau dia benar-benar I love their Vietnamese ice coffee gitu-gitu. Lalu saya bilang, oh kalau gitu gue pesenin dulu ya. Lalu Mirna menjawab, iya boleh juga sih, dia bilang begitu. Apakah itu menurut saudara sebuah persetujuan untuk dipesankan? Iya, persetujuan. Iya, persetujuan, oke. Satu lagi keterangan tambahan yang disampaikan Jessica dalam sidang kemarin, yaitu mengenai dirinya yang sempat membelikan oleh-oleh untuk Mirna di sebuah toko yang ada tak jauh dari kafe tersebut. Dan oleh-oleh yang Jessica beli itu adalah sabun cuci tangan untuk Mirna dan kedua temannya. Terus saya kepikiran kemarinnya saya tidak sempat beli oleh-oleh buat teman saya dari Australia. Saya pikir ya kalau misalnya saya ketemu di sini sesuatu yang bisa saya beli, ya saya beli sekalian, gitu aja. Akhirnya di mana, saudara? Akhirnya saya ke toko yang Body and Bath Works itu, toko sabun itu. Iya. Akhirnya saudara ke toko sabun. Apa yang saudara beli? Saya beli sabun cuci tangan. Mengapa sabun cuci tangan? Karena toko itu spesialisasinya jual sabun dan parfum-parfum yang wanginya aneh-aneh gitu Pak. Jadi saya di sana lumayan lama saya ciumin satu-satu yang mana wanginya yang enak gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh yang di counter ini lagi ada spesial gitu. Dia bilang, oh ya udah deh, ya saya pilih aja kan pilihannya banyak. Saya ya habiskan beberapa menit lah di situ untuk melihat-lihat yang mana yang mau saya beli. Lalu saya pikir kan saya beli untuk, kan nggak mungkin saya cuma kasih satu orang atau dua orang, kan saya harus beli tiga-tiganya. Jadi saya beli 3. Saudara tempatkan di mana atau bagaimana cara pembungkusan itu? Karena ada barang bukti paperback ya. Bagaimana itu ada barang bukti paperback tersebut? Iya, jadi waktu saya ke kasir, mbaknya kan mau masukin ke kantong yang dia udah ada di kasir itu. Iya. Lalu saya bilang, Mbak bisa dibungkus gak gitu? Ini buat teman saya gitu. Terus mbaknya bilang, oh ya udah. Tapi di satu-satu ya, soalnya ya itu teman saya lain-lain gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh ya udah. Saudara yang meminta untuk dibungkus satu persatu. Iya, saya yang meminta. Serangkaian pertanyaan terus disampaikan oleh pihak JPU kepada Jessica hingga sidang bergulir malam hari. Pertanyaan tersebut berkisar mulai dari proses Jessica datang ke kafe, menentukan menu minuman, hingga yang bersifat pribadi seperti masa lalu percintaan Jessica, di mana dalam sesi ini membuat pengunjung sempat riuh di dalam ruang persidangan. Sementara itu, JPU yang sempat ditanya oleh awak media seputar pertanyaan yang disampaikan kepada Jessica, pihaknya menjelaskan bahwa semua pertanyaan disampaikan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan sebelumnya. Sedangkan dari pihak Jessica yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, sempat menyatakan keberatan terhadap saksi John Torres, anggota polisi New South Wales Australia, yang menyatakan Jessica kerap mengkonsumsi minuman beralkohol. Merekam dalam arti merekam dan menyimak kembali fakta-fakta yang kemarin sudah dimunculkan di persidangan, baik oleh kami ataupun oleh penasihat hukum. Tentunya hal-hal itu yang kemudian menjadi dasar kami, pijakan kami untuk menjadikan bahan atau dasar pertanyaan kepada terdakwa. Bukan merupakan hal yang bisa dipercaya, dalam arti karena apa? Penerjemahannya itu tidak disumpah. Jadi apakah memang keterangan itu terjemahan itu sama atau tidak dengan aslinya kita nggak tahu. Oleh karena itu berita acaranya Christie itu adalah tidak sah. Kalau John Torres kan itu kan John Torres itu hanyalah kesaksian dia itu melaporkan sesuatu tapi dia tidak melakukan apa-apa dan tidak pernah memeriksa kasus itu. Jadi John Torres itu justru menguntungkan Jessica. Kenapa? Selama ini sudah terpaku pada pikiran masyarakat seakan-akan Jessica ini melakukan kriminal. Ternyata kemarin itu bukan kriminal, hanya mengenai laporan tentang bagaimana hubungan dengan pacarnya kan. Ya, hingga saat ini memang banyak sekali fakta-fakta baru yang terungkap dan akhirnya memang belum selesai. Sidangnya terus dilanjutkan dan pastinya juga pemirsa mungkin ada beberapa yang terus menyaksikan secara live, bahkan melihat CCTV-nya rekamannya seperti apa. Kita akan terus mengupdate itu semua untuk mengetahui hingga ujungnya seperti apa, penilaian kasusnya seperti apa, dan siapa yang bersalah, siapa yang harus dihukum, seperti apa.
kejadian sebetulnya ya, karena betul-betul menjadi misteri satu Indonesia. Oke, setelah ini pemirsa, ini sudah tidak jadi misteri tapi menjadi sebuah kebahagiaan ya, karena ada Ivan Fadila yang sedang berbahagia, bahkan katanya mau berbagi kebahagiaannya nih dengan kita semua pasca pernikahan kemarin. Berita selengkapnya sesaat lagi, tetap di Insert Pagi. Saya pilih aja, kan pilihannya banyak. Saya ya habiskan beberapa menit lah di situ untuk melihat-lihat yang mana yang mau saya beli. Lalu saya pikir kan saya beli untuk, kan nggak mungkin saya cuma kasih 1 orang atau 2 orang, kan saya harus beli 3-tiganya. Jadi saya beli 3. Saudara tempatkan di mana atau bagaimana cara pembungkusan itu? Karena ada barang bukti paperback ya. Bagaimana itu ada barang bukti paperback tersebut? Iya, jadi waktu saya ke kasir, mbaknya kan mau masukin ke kantong yang dia udah ada di kasir itu. Iya. Lalu saya bilang, Mbak bisa dibungkus gak gitu? Ini buat teman saya gitu. Terus mbaknya bilang, oh ya udah. Tapi di satu-satu ya, soalnya ya itu teman saya lain-lain gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh ya udah. Saudara yang meminta untuk dibungkus satu Iya, persatu. saya yang meminta. Serangkaian pertanyaan terus disampaikan oleh pihak JPU kepada Jessica hingga sidang bergulir malam hari. Pertanyaan tersebut berkisar mulai dari proses Jessica datang ke kafe, menentukan menu minuman, hingga yang bersifat pribadi seperti masa lalu percintaan Jessica, di mana dalam sesi ini membuat pengunjung sempat riuh di dalam ruang persidangan. Sementara itu, JPU yang sempat ditanya oleh awak media seputar pertanyaan yang disampaikan kepada Jessica, pihaknya menjelaskan bahwa semua pertanyaan disampaikan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan sebelumnya. Sedangkan dari pihak Jessica yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, sempat menyatakan keberatan terhadap saksi John Torres, anggota polisi New South Wales Australia, yang menyatakan Jessica kerap mengkonsumsi minuman beralkohol. Merekam dalam arti merekam dan menyimak kembali fakta-fakta yang kemarin sudah dimunculkan di persidangan, baik oleh kami ataupun oleh penasihat hukum. Tentunya hal-hal itu yang kemudian menjadi dasar kami. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali berjumpa lagi hari ini di Insert Pagi bersama saya Nanda Omex yang akan memberikan informasi terkini seputar selebriti Indonesia. Nah, tapi berita pertama ini bukan tentang selebriti, tapi memang sedang ramai diberitakan dari beberapa bulan terakhir ini tentang sebuah kasus yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu kasus kopi sianida. Nah, kemarin kita melanjutkan sidangnya dan ada fakta-fakta baru yang terungkap katanya, dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jessica. Nah, kira-kira seperti apa berita selengkapnya? Ini dia. Sidang ke-26 kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang diduga akibat kopi bersianida kembali digelar di Pengadilan Jakarta Pusat Rabu kemarin. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menggelar agenda sidang yaitu pemeriksaan Jessica Kumalo Wongso selaku terdakwa. Sidang dibuka dengan pertanyaan ketua majelis hakim seputar keberadaan Jessica yang terekam oleh kamera CCTV yang ada di Cafe Olivier, serta hubungan antara Jessica dengan almarhum Mirna yang keduanya dibenarkan oleh Jessica. Coba terdakwa diperhatikan ya gambar dalam CCTV ini. Saya majelis hanya mau mengkonfirmasi apakah gambar yang ada dengan baju coklat itu adalah saudara? Iya, yang mulia, betul sepertinya ya? Itu saya. Betul ya, bahwa gambar yang direkam dalam CCTV restoran Oliver adalah saudara ya? Ya. Iya, yang mulia. Kemudian selanjutnya, apakah saudara benar ada berkawan atau berkenalan dengan Mirna Solihin, Wayan Mirna Solihin? Benar, yang ya, mulia. kenal ya? Kenal. Memang sebelumnya ya? Iya. Sehingga ya. Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan kami serahkan kepada penuntut umum. Silakan. Setelah
Setelah Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada tim jaksa penuntut umum untuk bertanya kepada Jessica, salah satu anggota JPU menanyakan kepada Jessica perihal Jessica yang memutuskan bertemu Mirna dan kedua teman lainnya di Cafe Olivier. Padahal sebelumnya di pembicaraan melalui chat terdapat tawaran untuk bertemu di tempat lain bernama Public Market. Seingat saya, juga berdasarkan keterangan Hani, itu ada tawaran Hani apakah di Grand Indonesia, apakah ke Olivier ataupun ke Public Market kalau tidak salah. Betul itu ada? Betul. Betul. Kenapa saudara akhirnya memutuskan ke Olivier? Saya lihat websitenya aja. Saya cuman kan disodorin 2 nama restoran itu yang saya nggak pernah pergi dan saya nggak tahu. Seingat saya juga saya bertanyanya begini, mau pergi kemana nih, restoran mana yang baru gitu, yang enak. Ya itu sekedar ya saya pengen ke tempat yang lain aja gitu, yang belum saya pernah pergi mungkin. Public Market saudara juga belum pernah? Belum pernah, saya belum pernah dengar 2 restoran itu sebelumnya Pak. Mai, kenapa saudara memilihnya? Saya cuma berdasarkan benar-benar dari websitenya aja. Jadi begitu saya dapat 2 saran tersebut, saya langsung lihat website dua-duanya, lalu saya membuat keputusan. Beberapa menit kemudian kalau saya mau pergi ke Olivier, itu benar-benar keputusan yang saya nggak tahu kenapa gitu. Setelah Jessica membenarkan bahwa dirinya memutuskan untuk bertemu di Cafe Olivier dan bukan di Public Market, berikutnya Jessica menjelaskan jika dirinya langsung mencari informasi seputar menu makanan dan minuman yang ada di kafe itu di internet. Jessica kemudian menawarkan minuman jus dalam percakapan chat kepada Mirna dan kedua temannya. Namun saat itu, Mirna menyatakan lebih menyukai minuman es kopi. Itulah mengapa kemudian Jessica yang sudah memesan meja langsung memesankan es kopi pula untuk Mirna. Saya cari di website untuk menunya yang di Olivier itu jual makanan minuman apa saja. Saudara mencari di website ya? Ya, Okay. Website-nya namanya zomato.com, Okay. itu ada. Lalu saya ketemu menunya di situ, saya pilihnya menu jus aja. Terus saya kirimkan ke mereka, nih gue mau pesenin dulu gak gitu, kan saya datangnya pagian gitu. Lalu Mirna menjawab, bukan yang di menu itu, bukan di menu yang saya kirim. Dia menjawabnya malah dia bilang dia suka. Kenapa saudara mengirimkan menu yang itu? Itu di website Zomato itu ada berapa menu? Ada banyak, menunya macam-macam. Tapi pada saat itu saya lagi kepengen minum jus. Saya berharap juga mereka juga mau pesen jus. Oh, jadi saudara, mindset saudara adalah minum jus ya? Iya. Minuman dingin ya? Iya. Oke, minuman dingin. Kemudian akhirnya saudara munculkannya yang saudara kirim di WA grup itu, apakah minuman jus? Iya. Minuman jus juga. Ada makanan? Tidak. Oh, tidak. Semua itu adalah yang saudara kirim adalah minuman jus semua ya? Saya cuma kirim satu, seingat saya. Iya. Nah, artinya satu itu kan ada cuma satu menu atau ada? Oh, ada beberapa menu iya, ya? Artinya tidak ada satu menu jus begitu oh, kan? bukan, Ya? maksudnya Ada satu foto gitu aja. Minuman dingin yang saudara kirim ya? Oke, minuman dingin. Selanjutnya seperti apa? Selanjutnya Mirna yang menjawab kalau dia suka sama Vietnamese ice coffee yang ada di restoran tersebut. Ya. Ya dia menyatakan kalau dia benar-benar I love their Vietnamese ice coffee gitu-gitu. Lalu saya bilang, oh kalau gitu gue pesenin dulu ya. Lalu Mirna menjawab, iya boleh juga sih. Dia bilang begitu. Apakah itu menurut saudara sebuah persetujuan untuk dipesankan? Iya, persetujuan. Iya, persetujuan, oke. Satu lagi keterangan tambahan yang disampaikan Jessica dalam sidang kemarin, yaitu mengenai dirinya yang sempat membelikan oleh-oleh untuk Mirna di sebuah toko yang ada tak jauh dari kafe tersebut. Dan oleh-oleh yang Jessica beli itu adalah sabun cuci tangan untuk Mirna dan kedua temannya. Terus saya kepikiran kemarinnya saya tidak sempat beli oleh-oleh buat teman saya dari Australia. Saya pikir ya kalau misalnya saya ketemu di sini sesuatu yang bisa saya beli, ya saya beli sekalian, gitu aja. Akhirnya di mana saudara? Akhirnya saya ke toko yang Body and Bath Works itu, toko sabun itu. Iya. Akhirnya saudara ke toko sabun. Apa yang saudara beli? Saya beli sabun cuci tangan. Mengapa sabun cuci tangan? Karena toko itu spesialisasinya jual sabun dan parfum-parfum yang wanginya aneh-aneh gitu Pak. Jadi saya di sana lumayan lama saya ciumin satu-satu yang mana wanginya yang enak gitu kan. Terus mbaknya bilang, oh yang di counter ini lagi ada spesial gitu. Dia bilang, oh ya udah deh.